Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Quantum dari kelas 2 SIPA, dan pada video presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami yang bernama Clamart dengan anggota kelompok saya Angelina Rianti, Clarita, Helena, dan juga Joyce. Pada video ini kami akan mempresentasikan tentang latar belakang proyek, normalisasi, data flow diagram, entity relationship diagram, beserta query-nya. Pertama adalah latar belakang. Clamart merupakan bisnis supermarket berbasis aplikasi yang kami bangun dengan tujuan meringankan beban untuk orang yang ingin berbelanja tetapi tidak ada waktu dan malas, yang diakibatkan oleh kesibukan pada kehidupan sehari-hari. Proses bisnis kami berjalan secara online, mulai dari browsing barang belanjaan, menentukan jenis pembayaran, sampai informasi delivery yang akan diberi via online. Konsumen dapat berbelanja meskipun hanya tetap berada di rumah. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ERD dari proyek Clamart kami. Yang pertama itu adalah hubungan antara list barang dan akun admin, di mana satu list barang dapat diupdate oleh satu dan hanya satu akun admin, sementara satu akun admin dapat mengupdate satu ataupun lebih dari list barang. Selanjutnya adalah akun admin, di mana satu akun admin dapat didata satu maupun banyak defected product, sementara satu defected product hanya bisa didatai oleh satu dan hanya satu akun admin. Satu akun admin juga bisa mengeluarkan satu ataupun lebih dari sebuah invoice. Namun, satu invoice hanya bisa dikeluarin oleh satu dan hanya satu akun admin. Selanjutnya, list barang, di mana satu list barang dapat dilihat oleh banyak akun pengguna dan satu atau lebih akun pengguna. Sementara satu akun pengguna dapat dilihat satu ataupun lebih list barang. Satu akun pengguna dapat menerima satu ataupun lebih invoice, sementara satu invoice hanya bisa diterima oleh satu dan hanya satu akun pengguna. Satu akun pengguna dapat memiliki satu dan hanya satu membership, dan satu membership hanya bisa dimiliki satu dan hanya satu akun pengguna. Satu akun pengguna dapat melakukan satu atau lebih pembayaran, sementara satu pembayaran hanya bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu akun pengguna. Satu akun pengguna dapat melaporkan satu ataupun lebih dari sebuah defected product, sementara satu defected product dapat dilaporkan oleh satu dan hanya satu akun pengguna. Satu akun pengguna juga dapat melakukan satu ataupun lebih dari pemesanan, sementara satu pemesanan dapat dilakukan oleh satu dan hanya satu akun pengguna. Pemesanan sendiri, satu pemesanan sendiri dapat diterima oleh satu dan hanya satu akun karyawan, dan satu akun karyawan hanya bisa menerima satu ataupun lebih dari pemesanan. Pemesanan satu itu dapat diantar oleh satu dan hanya satu pengantar, sementara satu pengantar sendiri dapat mengantar satu ataupun lebih dari pemesanan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang DFT. Yang pertama, penjual akan melakukan pengurangan dan penambahan informasi barang ke informasi update di mana info barang dapat diakses oleh pembeli. Kemudian, jika pembeli ingin memesan barang, maka ia dapat menyatakan informasi pembeli dan jenis transaksi ke informasi update. Kemudian, dari informasi update akan mengirimkan data pembeli, data pemesanan pembeli, dan jenis transaksi ke penjual. Kemudian, penjual akan mengirimkan data pengantar yang akan diterima oleh pembeli. Jika pembeli ingin melakukan pembatalan karena alasan lainnya, maka ia dapat menyertakan alasan pembatalan ke informasi update. Kemudian dari informasi update akan menyampaikan pembatalan pembeli ke penjual untuk mengkonfirmasi pembatalannya. Next. Berikut merupakan data flow diagram yang lebih lengkap yang menggunakan database. Yang pertama, penjual dapat melakukan penambahan dan pengurangan informasi barang
ke informasi update, di mana informasi tersebut akan diupdate di database data informasi barang. Kemudian setelah diupdate akan dikirimkan kembali ke informasi update, di mana info barang dapat diakses oleh pembeli. Jika pembeli memutuskan untuk memesan barang, maka ia dapat menyertakan informasi pembeli dan jenis transaksi ke pemesanan barang. Dan dari pemesanan barang telah menerima informasi barang dari informasi update, maka data tersebut akan diupdate di database data pemesanan dan database data pembeli. Kemudian dari pemesanan barang akan mengirimkan data pembeli, data pemesanan pembeli, dan jenis transaksi ke penjual. Kemudian dari penjual akan mengirimkan data pengantar yang akan diterima oleh pembeli. Jika pembeli ingin melakukan pembatalan, maka ia dapat menyertakan alasan pembatalan ke pengembalian defected product. Setelah itu, dari pengembalian defected product akan mengambil histori pembeli dari database data pemesanan dan data pembeli. Setelah itu, akan diupdate di database data pengembalian. Setelah dicatat, maka akan dikirimkan kembali ke pengembalian defected product. Setelah itu akan dikirimkan ke penjual untuk mengkonfirmasi pembatalannya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tabel list barang, dan ini merupakan tabel 1 NF-nya. Dan pada tabel 2 NF-nya akan dipecah lagi menjadi dua tabel, yaitu adalah tabel admin dan juga tabel detail list barang. Lanjut ke tabel defected product. Ini merupakan tabel 1 NF-nya. Dan setelah itu, pada tabel 2 NF-nya dipecah lagi menjadi 3 tabel, yaitu adalah tabel admin, tabel pembeli, dan juga tabel detail defected product. Lanjut ke tabel pemesanan. Ini merupakan tabel 1 NF-nya, dan pada tabel 2 NF-nya dipecah menjadi 4 tabel, yaitu adalah tabel pengantar, tabel karyawan, tabel pemesanan, dan juga tabel pembeli. Lalu pada 3 NF-nya dipecah lagi menjadi 2 tabel, yaitu adalah tabel detail pemesanan dan juga tabel master pemesanan. Selanjutnya lanjut ke tabel membership. Dan ini merupakan tabel 1 NF-nya, lalu pada 2 NF-nya dipecah menjadi 3 tabel, yaitu adalah tabel akun pengguna, tabel membership, dan juga tabel pembayaran. Dan terakhir kita lanjut ke tabel invoice. Ini merupakan tabel 1 NF-nya, dan pada 2 NF-nya dipecah lagi menjadi tabel admin, tabel barang, dan juga tabel transaksi. Lalu pada 3 NF-nya dipecah menjadi 2 tabel, yaitu adalah tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian query-nya. Pertama-tama kita perlu mengcopy coding untuk membuat database. Setelah database-nya sudah ada, selanjutnya kita akan mengcopy command untuk membuat tabel dan juga data-data dari tabel-tabel tersebut. Jika sudah, kita tekan Go. Dan tabel-tabel tersebut akan muncul di struktur. Kemudian kita akan masuk ke bagian select. Yang pertama yaitu adalah select field barang yang dibeli, harga barang dari tabel detail transaksi. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SQL. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke select kedua, yaitu untuk menselect semua field dari tabel detail transaksi dengan syarat harga barang 4.000. Kemudian kita tekan Go dan akan keluar hasil yang di mana harga barangnya semuanya 4.000.
Kemudian kita lanjut ke select ketiga, yaitu select untuk mengurutkan barang, yaitu select ID barang, barang yang dibeli, jumlah barang, harga barang dari tabel detail transaksi yang diurutkan berdasarkan barang yang dibeli dengan urutan ascending. Kita copy, kemudian kita paste ke SQL, tekan Go, dan akan muncul tabel seperti ini. Ini semuanya sudah diurutkan berdasarkan huruf alfabet. Kemudian kita lanjut ke select selanjutnya, yaitu select count untuk menghitung jumlah ID barang dari tabel list barang yang di group by berdasarkan distributor. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SQL, dan akan muncul distributor serta count dari barang tersebut. Kemudian kita lanjut ke select selanjutnya, yaitu select distributor mencari average dari harga barang dari tabel list barang yang di group by dari distributor. Kemudian kita go, dan akan muncul average harga barang dari yang sudah di group by berdasarkan distributor. Kemudian kita lanjut ke group by selanjutnya, yaitu select summary dari field harga barang dari tabel list barang yang di group by dari distributornya. Kita copy, terus kemudian kita masukkan ke SQL. Jika sudah, akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke select inner join. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SQL. Kita tekan Go, dan akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita lanjut ke select left join. Kita masukkan ke SQL, kita tekan Go. Dan akan muncul hasil seperti ini. Kemudian select dan right join. Kita copy, kita masukkan ke SQL, dan kita akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke soal-soal berikut, yaitu untuk mengeluarkan daftar barang yang belum pernah dibeli, yang ada di list barang tetapi tidak ada di detail transaksi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal-soal berikut. Yang pertama, keluarkan daftar barang yang belum pernah dibeli, yang mana ada di list barang tetapi tidak ada di detail transaksi. Kita copy codingannya, yaitu select semua field dari tabel list barang, left join ke tabel detail transaksi, yang mana dari tabel list barang, ID barang sama dengan tabel detail transaksi di field ID barang. Dengan syarat di mana dari tabel detail transaksi, ID barangnya itu is no. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SQL. Jika sudah, akan keluar hasil seperti ini, yang mana dari ID barang A02 ini berarti ada di list barang, tetapi tidak ada di tabel detail transaksi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yang mana adalah munculkan jumlah transaksi per tanggal, yaitu kita select tanggal transaksi, yang mana menghitung dari ID pembelian dari tabel master transaksi, kita group by tanggal transaksi. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SQL. Jika sudah, akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu catat jumlah pengembalian barang per pembeli. Di sini kita copy, kemudian kita paste. Di sini select ID pembeli, count nomor transaksi dari tabel master reflected product, yang mana di group by dari ID pembeli. Kemudian akan muncul hasil seperti ini.
Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.